Barat di Pondok Pesantren Darul Abrar Ilmi Gunung Raja, Selasa 14 Rabiul Ula 1442 Hijriah sama dengan 29 Desember 2020 Masehi, dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Ketiga, pembacaan fatihah dan syarat Nahdlatul. Keempat, pengajian. Kelima, sambutan pengurus daerah Nahdlatul Ulama. Keenam, wasiat renungan masa. Ketujuh, pembacaan SK, baiat dan pelantikan. Kedelapan, mars Nahdlatul Ulama dan lagu perjuangan Nahdlatul Ulama. Kesembilan, irsyadat wa taujihat pengurus besar Nahdlatul Ulama. 10, penutup dan doa. Hadirin rahimakumullah, dengan memohon rahmat dan ridha Allah Azza wa Jalla, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh akhuna fillah Rahman Maulana. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول منكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم
يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصلوا بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Pembacaan fatwa-fatwa dan salatul mahdathah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Khairuddin Ar-Rifai Kiha kepada waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syekhina Syekh Muhammad bin Abdul Majid Al-Antanani Al-Mashhur wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. ولجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللمهديين والمهديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa datal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta ansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pengajian pengurus daerah Nahdlatul Wathon yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wathon Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zain Sabdi IHMPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita cinta dalam sinetron.
cinta suci sering dikhianati. Jika salam saya kurang direspon, saya ulangi sekali lagi. Darah balon menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma damatil ardu was samawat. Allahumma aslih mata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai dan kita nanti Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Syekhuna Hamzan Wadi II, Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, yang insya Allah mudah-mudahan beliau segera hadir di tempat pelunggung sami niki dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dani al-mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, nahdiyin, nahdiyat, jamaah pengajian laki bini yang tiang cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelema mungkin niki tiang pelunggung sami bisa hadir di tempat pengajian atau majelis dakwah, majelis pengajian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yang sampai saat niki diteruskan dan dilanjutkan oleh pengganti Bapak Maulana Syekh. Saya pengganti Bapak Maulana Syekh. Saya seandainya nauk berarti ndik nuah ngaji lek Maulana Syekh. Saya seandainya tahu pengganti Maulana Syekh berarti ciri tanda ngaji lek Tuan Guru Wildan Lawak doang. Ciri tanda ngaji lek Tuan Guru Adil Rahmatullah. Ciri tanda ngaji lek Tuan Guru Khairuddin Ar-Rifai. Kenal Tuan Guru Khairuddin? Itulah sing ngandang itu udah melengge. Aran jat kadun temasker ini pendek pedas seruan teman. Jadi dari dulu semasa hayat, semasa sehat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, di setiap pengajian beliau Al-Maghfurlah menceritakan dan menceritakan siapa pengganti beliau. Penggantinya adalah Tuan Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin As-Sani, yang kita nanti niki insyaallah mudah-mudahan beliau segera tiba. Itulah dia. Haruslah para asatidz, haruslah para dewan guru menceritakan kepada santri dan santriwatinya. Ada cerita Bijojarin, ada cerita murid, ada cerita Semeton Jarit, ada cerita Bijojarit, ibu-ibu. Saya pengganti Bapak Maulana Syekh. Apa perlu nak ceritaan? Ini daftar sakri berketua. Perlu, sangat perlu dan sangat penting Maulana Syekh sendiri menceritakan di setiap pengajian.
Masa anda perlu untuk menjaga keyakinan tiang pelunggung kepada guru besar kita Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh. Tidak melinggih ibu-ibu. Kalau tak datang kadu masker ada sandak ribut. Ribut tebing masker si serut tongkem dulu. Lagu-lagu narak senek lek julu bau buka masker. Tidak. Nak penyalehan senek lek julu masker baik. Melin tengah 6 masker baik mana. Dari beduin masker dalam tengah 6 kanggon terbuka masker. Nah jadi supaya agar tiang pelonggom yakin kepada cerita, kepada napi pesan, napi wasiat, napi isi pengajian Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh. Karena tiang sebagai ketua pengurus daerah Nahdlatul Wathon Lombok Timur mengetahui bagaimana keadaan di bawah, keadaan situasi kondisi warga Nahdlatul Wathon yang ada di 21 kecamatan. Di Lombok Timur 21 kecamatan, di KLU 6 kecamatan, di Lombok Tengah 11 kecamatan. Alhamdulillah semua sudah tiang kunjungi untuk bersilaturahim. Ternyata permasalahannya jamaah sekalian, permasalahan adalah banyak ada warga-warga Nahdlatul Wathon yang hanya yakin kepada Bapak Maulana Syekh tapi tidak yakin kepada pengganti Bapak Maulana Syekh. Tidak bisa seperti ini. Jangan pelonggom hanya yakin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak yakin kepada pengganti Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi pengganti industri Nabi. Nabi sendiri menjelaskan dalam hadis, iqtadu bil lazaini min ba'di, adik daripada ikuti dua pengganti kelak setelah saya, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masih hayat, Nabi masih sehat walafiat, Nabi masih hidup, basin tiang pelonggong. Lagu deside Nabi sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi penggantinya. Padahal beliau masih harap, padahal Nabi masih sehat, tapi ini Nabi sudah menjelaskan iqtadu, daripada ikuti allazaini min ba'di, dua dengan setelah kemanik deside Nabi. Saya lupa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhu. Arak dengan yakin tipak Nabi doang, lagu ndik yakin tipak pengganti deside Nabi Abu Bakar, ia teparan aran Syiah. Lamun Syiah non ndik dikanggok Abu Bakar, ngandung kanggok Nabi doang. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu ndek yakin, ndek sabi, ndek percaya, ndek milih, ikuti, turuti pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ndek nyambung dari niki. Jangan ada makin di warga Nahdlatul Wathon dan arak makin elek murid-murid Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sehanya dia yakin di Pak Maulana Syekh doang. Enggak anton yakin Maulana Syekh lagu pengganti Maulana Syekh jangan yakin. Nah ini bermasailah nih ke. Itu yang kami jumpai di bawah. Banyak nih, tidak bisa kami hitung. Tapi ada nih. Di mana-mana, bukan hanya di Sakra Barat, Sakra Timur banyak, Sakra Tengah ada. Se-warga Nahdlatul Wathon, se-Indonesia mesti ada seperti ini. Hanya yakin tiba Bapak Maulana Syekh, tapi tidak yakin kepada penggantinya Bapak Maulana Syekh. Bahkan arak sebut-sebut nih, istilah bahasa lain, istilah papuk balik kena, iaran kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu.
Orang yang pura-pura tidak tahu bagaimana, beritai dia. Apa kena beritai? Cerita. Ceritaan Malik. Ya kena beritai. Tiang yakin selapu dengan sawah ngaji le Bapak Maulana Syekh, lebih-lebih kalau sudah ma'had, tahu siapa Tuan Guru Bajang. Tiang yakin saya sawah ngaji le Maulana Syekh, ngaji di Musalla Al-Abrar, sudah di Ma'had Darul Quran wal Hadis, tahu pengganti Bapak Maulana Syekh. Karena Bapak Maulana Syekh setiap pengajian beliau selalu menceritakan siapa penggantinya. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Sani penggantiku basen Bapak Maulana Syekh. Demikian juga beliau sudah tatkala di stempel, diberikan gelar Tuan Guru Bajang, ditambah lagi beliau sebagai pengganti Bapak Maulana Syekh. Ratin wah badengah sila, lebih-lebih saling sir-linsir ndara de wah badengah. Kecuali Tuan Guru Firdaus ya wajar ni ndin badait kancil Maulana Syekh wajar. Atau Tuan Guru sak Bajang ndin wah mau badait Maulana Syekh wajar. Tapi seusia tiang insya Allah pernah mendengar Bapak Maulana Syekh. Tapi nanti permasalahannya kura-kura dalam perahu. Di Al-Quran juga ada seperti ini ke allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dengan sawah tebing terima Taurat, Injil, Zabur, dia mengenal, pernah mendengar ceritanya di Taurat, Injil, Zabur akan lahir Nabi terakhir, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Lagu arak nyebuk-nyebuk, sengaja sebuk-sebuk, sengaja pura-pura diri ndik naok, sengaja ndik ceritaan basen Bapak Maulana Syekh karena satu dan lain hal. Itu yang terjadi. Itu terjadi di mana? Di kalangan para tuan guru. Kalangan tuan guru tahu nenoja, di kalangan orang awam. Kalangan para tuan guru ngaji di Bapak Maulana Syekh, dekat mulazamah dengan Bapak Maulana Syekh, tahu napi basen Bapak Maulana Syekh. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Sani pengganti Bapak Maulana Syekh, tuan gurunya Bajangnya Maulana Syekh, tapi menyembunyikannya, sebut dek nele ceritaan jamaah, dek nele ceritaan murid, dek nele ceritaan santrin, dek nele ceritaan santriwatin, napi sebab wallahu a'lam urusan nenek. Tapi begitulah yang terjadi. Memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Sebut nek mana kebenaran, tidak dia ceritakan. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itulah di mana-mana pengajian pengurus besar Nahdlatul Wathon selalu tiang ceritakan nikah. Napi yang sudah yang sendiri dengar di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar anak-anak kita, para santri-santriwati kita mengenal siapa pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ndak sekedar yakin di Maulana Syekh, lagu ndik yakin di Pak pengganti Maulana Syekh. Sisah seperti nikah sepelang-sepelang aran nikah. Ndak hanya yakin tipa Allah, lagu ndik yakin tipa utusan Allah, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuendah ndak hanya sekedar yakin tipa Allah kan jadi sidi Nabi, lagu ndik yakin tipa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai khulafaur rasyidin. Ndik nini marak nikah harus yang pelunggum yakin tipa Bapak Maulana Syekh, yakin endah tipa pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jelas ibu-ibu?
Napi sak jelas. Napi sak jelas. Berarti kesimpulan saya jadi Maulana Syekh Temangkin Tuan Guru Bajang. Ya, itu aja kesimpulannya. Berarti jadi Maulana Syekh Temangkin adalah Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin As-Sani, bukan Tuan Guru Mami Sakti, bukan Abah Zaini, bukan Tuan apa lek Lombok doang undi sedunia. Warisin Sayyid artin pimpinan, warisin artin ulama-ulama sakwarisi ilmu Nabi, ulama-ulama sawarisi ilmunya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sayyidnya, yang menjadi pimpinannya adalah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ada pelonggoh ikan niku. Ndak tepadean Maulana Syekh kanci tuan guru sarak le Lombok, den bau jauh langit jauh bumi. Ndak tepadean Maulana Syekh kanci ulama-ulama sak mangkin jauh langit jauh bumi. Ndak tepadean Maulana Syekh kanci napi namanya tuan guru pelumum sami den bau nike jamaah sami nggih jauh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sehingga Bapak Maulana Syekh dulu sewaktu beliau pulang ke Lombok setelah diperintahkan oleh Bapak Syekh Hasan Al-Masyad, niki cerita diceritakan oleh salah satu guru tiang di Mekah di Falatiyah, namanya Syekh Nabil Takruni Al-Makki namanya. Jadi guru-gurunya masih yang muda nikah sudah bertemu mesti wahandait yang namanya Syekh Nabil, bukan Sayyid Nabil lain lagi, tapi Syekh Nabil Takruni Al-Makki dia. Singkat cerita, dia sempat sudah ngaji di Syekh Hasan Al-Masyad. Tatkala Bapak Maulana Syekh pulang ke Lombok, apa kata Syekh Hasan Al-Masyad di pengajian di Masjidil Haram? Rahal ilmu, kata beliau, kata Syekh Hasan Al-Masyad. Napi makna ilmu wah lalu duk Lombok, ilmu beh lalu duk ampenan, selaku dengan melengu. Apa kena Syekh Hasan Al-Masyad? Setelah melenguh semua, banyak yang tak faham. Para murid-murid beliau, ulama-ulama yang ngaji di Masjidil Haram, barulah dijelaskan bahwa Syekh Zainuddin Al-Alimul Amfanani dengan saparing alim li Amfanan ili Lombok wah lalu wah ulik nuwah. Berarti bahasa jamaan seolah-olah ilmu searah ilik Mekah seolah-olah hendarak masih bih terjauh isi Bapak Maulana Syekh. Saya sandung Maulana Syekh nike ulama searah ilik Mekah Al-Mukarramah, guru besar beliau Syekh Hasan Al-Masyad namarak nike. Demikian juga ulama-ulama yang lain yang tidak asing bagi tiang pelungum sami, Syekh Yasin, Syekh Zakaria Bila, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Ismail dan ulama-ulama yang lain. Semuanya mengakui keilmuan, kealiman dan kewalian guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Seperti cerita guru kita Tuan Guru Haji Lalu Anas Hasyari, bahwa Syekh Yasin Isa Al-Padani nike adalah paling pertama bercerita bahwa Syekh Zainuddin Leman Bajang wah tangkat jari wali isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah Leman Sanawiyah, Leman SMP wah jari wali Allah. Basen saya nike Syekh Yasin Isa Al-Padani musnidud dunia, ilmu sara ilik bawun dunia tau gantok adalah Syekh Yasin nike marak nike ke alim, marak nike ke hebat, datang kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ane lamun cerita Maulana Syekh jadi ditutup
Dek sambil bercerita le pelungguh menauan pelungguh soal ni, terutama sak tawak-tawak, terutama di Sakra Barat. Dek sambil cerita karena di Sakra Barat sangat bilang bulan ngaji Bapak Maulana Syekh di Mengkuru tiap bulan, di Tampih juga tiap bulan juga nggih. Semalam tiang ziarah ke Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Aziz Mengkuru, tiang sampai setengah 10 jam 10 semalam di sana setelah Isya. Nggih, insyaallah beliau akan hadir katanya. Di sana banyak yang diceritakan oleh beliau tentang ke-NW-an. Kepada tuan guru tua, tokoh-tokoh kita yang senior di Nahdlatul Watan, kami ziarahi, kami bersilaturahim dengan mereka, mencari informasi, mencari ilmu, meminta doa kepada mereka karena kami tahu hanya 5 tahun kami ngaji kepada Bapak Maulana Syekh. Ternyata Masya Allah di Mengkuru sana, di pondok pesantrennya yaitu Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Abdul Aziz, ternyata di sana Bapak Maulana Syekh tiap bulan ngaji. Hati yang tawarkan ke beliau, lamun marak nikah aja berarti harus 9 bulan endah ngaji Tuan Guru Bajang, makin tiang bilang. Insya Allah. Banyak cerita tentang Bapak Maulana Syekh, sehingga beliau alhamdulillah ada minyak Bapak Maulana Syekh yang namanya minyak 313. Itu dijeleng, itu diwiridkan tahun kesenjari adalah di Mengkuru. Itu sejarah minyak 313. Lagu makin minyak sak beredar minyak 1000 hajat. Sila bau penyumbang bareng. Paling selai 1000 sumbangan. Atau 15.000 jago. Tapi hajat 1000, lamun bakat-bakat colet mbak. Kakok si Tengeru colet, kakok si Teres colet. Insyaallah 1000 hajat, napi hajat pelungguh. Ada dijual, ada disumbang. Gitu. Silahkan, kalau pelungguh kayun sumbangan nikah. Nih, karena sampai makin yang ada minyak-minyak nikah, itulah dia minyak Mas Mulia lah paling tinggi. Karena selaput minyak-minyak Bapak Maulana Syekh termasuk ejo berni mungkin namanya, minyak-minyak selain yang tak hafal namanya, semua dikumpulkan, disatukan di minyak Mas Mulia Pusaka Selaparang. Pelungguh-pelungguh mbek tebedui uangkah narak tersumbang makin. Dia tapi sudah yang tanya Tuan Guru Bajang, unasan masih narak Mas Mulia tersumbang? Cuma karing secerigen bahasa, belum bisa diperbanyak sehingga belum dikeluarkan. Jadi yang beredar banyak makin yaitu adalah minyak 1000 hajat itu. Tapi maksud yang dari cerita tadi ternyata ada di beliau di Mengkuru, di sana ya Tuan Senjari minyak $300. Banyak beliau menceritakan tentang ke-NW-an, bagaimana perjuangan beliau di Nahdlatul Watan, bagaimana kedekatan beliau dengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sampai di akhir hayatnya. Itulah yang beliau banyak ceritakan, sehingga kami alhamdulillah banyak ilmu. Maknanya Nabi ternyata di Sakra Barat alhamdulillah ke-NW-annya jauh ketimbang dibandingkan dengan warga-warga Nahdlatul Watan yang lainnya. Det bau bandingan ke-NW-an Batur Sakra Barat kance Batur Gelanggang undin bau. Jauh langit jauh bumi. Lamun dengan Gelanggang, lamun kena NW den mele. Lamun kena Nahdlatul Watan ya bagus ini. Dan dengan butuh huruf. Terus bagaimana pinter-pinternya kita makin sebagai pemimpin untuk gula-gula dia akan menang. Ini kira Tuan Guru Wildan, program jadi ancap, jadi Tuan Guru, jadi Ustaz, nah jamaah kan butuh huruf, karing kayak tahu gula-gula, nama gitu. Pinter-pinternya kita untuk bergula-gula. Nggak paham dia. Kamu kena NU, jangan boleh dendaman. Lagu-lagu kena Nahdlatul Watan ya lah, bagus sendiri. Buktinya Nabi di setiap acara, mau pernikahan, mau kematian, apalagi maulid, apalagi mi'raj, apalagi zikir, lamun kita awali terbuka si solatun nahdatain aron din sempurna idap acara nikah. Dakan dengan dek demen NW
Bahkan mereka yang bukan apa namanya, ndak suka, ndak cinta kepada almarhumlah Bapa Maulana Syekh, lagu lamun acara mikir dia terbuka, dia terawali si solatun nahdatain, mula lain lidah. Ulungguh bisa tanya Tuan Guru Majma'ul Bahrain arang. Nggih, Tuan Guru Majma'ul Bahrain, oh hadir dia nggih. Nia biasa bergulah gatar kancing macam kancing noh Jumaah meno jemaah tu selak pun payu lamun beliau. Agus yang inilah. Silahkan. Sai-sai kon berembuk keruh ni. Lalu bayu ni dia kena nggih. Lamun kepepet lemak laun kedeng bubus gelanggang ni tuan kena. Aran dia bubus ni. Apa aran tak balik ni? Tak balik. Bagi ngalu. Kanan dia beri bubus tu laun kedeng bubus gelanggang ni sak jorak-jorak nggih. Itulah perjuangan beliau. Memang seperti ini bisa-bisanya kita. Dari itulah harapan kami kepada semua pengurus-pengurus organisasi yang ada di Lombok Timur. Yang paling utama, pertama adalah marilah kita sama-sama berpikir, putar otak masing-masing, atur strategi, cara masing-masing untuk membantu tugas utama dari pengurus ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Watan, Raden Tuan Guru Bajang. Tugas utama dan tugas paling berat beliau dari almarhumlah Bapak Maulana Syekh adalah untuk menyatukan semua warga Nahdlatul Watan, untuk pesopok selapuk murid-murid almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Lah agak berat dan ni jamaah. Ndik main-main. Pesopok manuk doang lah bega sengkin. Pesopok manuk sabelian tok-tok sakodeah. Pesopok manuk sak nina sak mama keterane sak nina. Ia sifat manuk. Den bau boleh perina nam lain dah mengeteran. Ialah sifat manuk. Sulit. Apalagi sekarang warga Nahdlatul Watan yang hebat banyak, yang pintar banyak, pendiri pondok pesantren banyak, yang menjadi pejabat banyak. Itu yang kita akan satukan, kita kembalikan ke satu aren. Tentu ini bukan tugas yang gampang-gampang, tapi ini adalah tugas yang berat. Dari itulah tidak ada yang berat kalau kita bersama. Lamun bareng-bareng ya insya Allah ringan. Niki tugas utama dari Raden Tuan Guru Bajang. Tugas dari saya ibu-ibu, tugas dari Bapak Maulana Syekh. Kapan beliau diperintahkan? Sewaktu beliau diangkat menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Watan. Para santri bertanya, "Yo kan Maulana Syekh ninggal nuh." Maulana Syekh ninggal nuh berembekan terperintah. Gampang. Apa susahnya kalau kita punya ilmu? Lamun terbede ilmu melin tengaraos kancil Maulana Syekh enggak susah kalau punya ilmu. Pelungguh mbai mangkin beto bijem nu tok bijem nu Malaysia. Bau tengaraos selangan Lombok bau berembe cari lamun terbede ilmu. Napi ilmu pertama harus terbede HP. Nu pun HP sak solah. Lamun HP bate jandin bau. HP tolalip nin bau. HP sit langgi lawang non den bau. Anar HP Cina buat langgi lawang. Tak bisa. HP-nya khusus Android, HP-nya baru, itu syarat pertama. Yang kedua, HP-nya bagus tapi pulsa tidak ada, tidak bisa. Harus ada pulsanya. Pulsa ada, harus ada sinyalnya. Itulah syaratnya baru bisa pelunggung bisa ngeraos kancik dengan syarat elik malasi. Kenapa pelunggung bisa? Karena pelunggung punya ilmu. Sandai berdua ilmu yang melengung, nah berembin kanan dihun. Tak bisa dia. Demikian halnya juga dengan berinteraksi, berkomunikasi atau ngeraos melalui alam-alam gaib nike bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Yang di Mekah Al-Mukarramah alhamdulillah waktu jazahan ilmu sak misal elek sopo kitab ndik paham, ndik ngerti, atau istilah bahasa kitab nu kita iskal, kurang paham pilih ibarat ni ndik kena diajarkan solat, tajah terbacaan,
tatkala tuah sembahyang kaca baca bacaan wirid zikir nika, insya-Allah paling kurang dalam mimpi bareh bau tajah bau terbedait kanca pengarang kitab nika. No. Wah, kelas-kelas tiang bau tak lagi kelas Saihuna. Waktu mahat kami dijazahkan ilmu oleh Tuan Guru Salehuddin namanya. Mertuanya Tuan Guru Sarkawi Ramdhani. Kenal Tuan Guru Saleh? Tidak ada yang tak kenal Tuan Guru Saleh. Kalau orang Hizbullah mesti kenal Tuan Guru Salehuddin. Tapi namanya Pak Lumbu. Ni ilmu ni basen tahu tengaraus kancik dengan wah mati lagu wiritan ni di atas kubur, deket kubur. Nah iya tak berat ni. Duit banyak amalan tu di lo tegawe ni minangan tegak. Budan tak jerangkong tu wis bareh. Dah kesugul pendek tak dengan tak. Jadi maksud kami adalah beliau juga punya ilmu seperti itu. Beliau punya ilmu seperti itu. Apalagi Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh punya ilmu seperti itu. Sehingga dengan ilmunya Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh yang diamalkan, yang diwiridkan oleh Raden Tuan Guru Bajang, sehingga beliau bisa berkomunikasi. Tahun ngeraos, tahun terperintah isi Al-Makurlah Bapak Maulana Syekh melalui alamnya. Sekalipun beliau sudah tidak ada, hendak terpaduan ninggalnya para ulama kancik papuk baluk tenika lain jasa, tidak akan sama. Singkat cerita, basin beliau saya guna bahawa tatkala setelah dilantik menjadi PB turun di pengajian. Pertama kali beliau mengaji setelah diangkat dilantik menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan di hasil muktamar ke-14 di Mataram, ngaji di madrasah yang ada di Wonosabe. Di sanalah pertama beliau ngaji. Singkat cerita, bahasan beliau adalah tugas utama kenani keperintah isi ini Bapak Maulana saya adalah untuk pesupuh warga Nahdlatul Watan. Untuk pepatuh warga Nahdlatul Watan, arak jok lau, arak jok daya, arak jok timu, arak jok bat macam lain. Nggih, istilah Tuan Guru Adil arak notok jok tu, arak notok jok tu, macam-macam lain notok. Itulah yang ada. Inilah makanya makin tiang tunas belum makin sebagai pengurus, baik yang diranting anak cabang sampai ke cabang, yang muslimatnya, yang IPNW-nya, yang Hizbullahnya. Mari kita kompak, mari kita utuh, kita bersatu, mari kita saling rangkul. Sila kepada saling tonak, sila kepada saling apa namanya ajak, kita saling mengajak kepada kebaikan. Menoh saling pelengi hendara kena wah. Menoh saling laporan. Hendak terjadi pengurus ngelapor doang gawe, napun tak tergawe lainnya. Anu jani apa ranu Tuan Guru Wildan jani lah pikirang berhesib lalu rumu dengan mati doang. Ranjak Tuan Guru kubur ni aluran dengan. Okay? Tuan Guru kubur dengan arak mati ni bah tepeda. Tuan Guru kubur aluran bagi tugas. Hendak laporan Tuan Guru Wildan. Dinah bila hadir berhizib Tuan Guru Wildan. Layat Hizbullah di nuwah. Baik harga pun lalu peta. Lemak bapahan mati je pitin Hizbullah. Okay? Dah ada untungnya pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dah ada untungnya kita saling melaporkan, kita saling menjatuhkan, ndak ada artinya. Dah ada tegawe banyak program-program yang belum akan programkan. Luwe tugas yang lebih penting yang kita akan gawe. Jangan hanya pegawaian pelungguh ngelapor badan kaji pengurus daerah laporan anak cabang, ndak saya terima laporan pelungguh. Sudah saya setel Tuan Guru Bajang, saya ngelapor Tuan Guru Bajang, jangan pelunggum cepat percaya, harus pelunggum terima dari pengurus daerah demi keutuhan Nahdlatul Watan. Namun daerah laporan pengurus daerah sila anggota-anggota sila. Tapi tiang yakin Tuan Guru Bajang itu tanpa laporan pun beliau sudah tahu. Tuan Guru kalau tiang tidak pernah ngelapor kepada beliau karena tiang tahu siapa beliau. Gila ngelapor tiang karena beliau sudah tahu pengalaman tiang iring beliau.
jamaah pengajian waktu tiang iring beliau di bagian Gunung Sari. Ya kurang lebih 2-3 bulan lah setelah beliau menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi yang terjadi di sana beliau baca otak-otak isi pikiran pelungguh-pelungguh, bisa beliau baca di pengajian Gunung Sari. Ilmu tajah kisi Bapak Maulana Syekh untuk jaga NW ne base. Ndak memara keluit nani ne base. Ndak memara keluit waktu tuhetah. Ngek loean pun beliau bisa deteksi baun wikanan tau nek napi pikiran-pikiran pelungguh-pelungguh. Dari mana saya tahu bahasa beliau? Kami tahu dari semangat pelungguh. Ubun-ubun. Nah, ini semangat. Nah, ini ubun-ubun. Kan semangat bagi sasak nggih. Nah, apabila pelungguh keserminan ubun-ubun tu jaya ndarak tadah wah. Kendai tahan tu anu. Angka percuma dia lu melapor-lapor di belau jaran dindik wah, melilak bareh gawe. Tahu beliau. Inilah ilmu yang diberikan oleh Al-Maghfurlah Bapak. Kami tahu. Kenapa saya ini buktikan, kata beliau, bukan saya sombong, bukan saya pamer, tapi agar pelungguh yakin kepada Bapak Maulana Syekh. Itu basin beliau oleh pengajian Gunung Sari. Tuan Guru Sahri ada waktu ini, tuan guru yang ada di Lombok Barat ada. Kita ditanya para tuan guru, nasan tuan guru, beliau memang ketahuan sila, tidak ada yang bisa jawab. Yang bisa jawab beliau, oh saya tahu dari ubun-ubunnya. Nah, serminan ubun-ubun ke penggetan wah. Ani li ubun-ubun semen ni ya. Berarti wan terima semen dengan calek ni, penggetan. Nih. Ke penggetan sebab rasa ke penggetan di ulun Indomie. Macam-macam lah, okay? Itu bisa dilihat oleh beliau. Okay? Ada lagi di pengajian di bagian Surelage, kecamatan Surelage. Datang-datang beliau di pengajian, tiang duduk di kiri beliau duduk di kanan tiang, nulis di HP. Apa ini HP no? Nulis beliau, tiang kira tulisan beliau di HP itu tiang kira beliau bertanya kepada tiang, tapi beliau yang menceritakan tiang. Lo dengan dik demen neti bahasa. Angkat beta tahun pelingi ketuan panitia jo ah dulu unitkan dengan nggih. Selapuk hendak demen tene bahasa. Angkat panitia dan ketuan ini panitia. Hendak berketuan kecerita meneh bahasa. Kecerita bahwa salik kanan dia, salik kanan ni meneh. Lamun salik kiri ni meneh. Diceritakan salik dulu bagian ni diceritakan melalui SMS. Tahu memang ketahuan bahasa ini tenau pelinggih dia jurusan ketiang oleh kena. Tapi bahasa beliau lemang ketahuan adalah saani meni nu menu adalah leman ambu tambu pelinggih. Berembih aja ambu dia tahu enggak lengkah cerita kan dia tahu rombongan balik. Apa yang nambu peling, yang nambu penek, yang nambu acan, tak ada tahu, enggak ada yang cerita. Orang nikah. Dari ciuman beliau, makanya pelunggung perhatikan kalau beliau datang ngaji itu, imma beliau tarik nafas dulu. Tarik nafas. Anto nembo. Nah, tahu hambun tebaring. Desa ngentut. Nah, antara entut koma kasih entut telok kan beda hambun. Menolak jurus secara bodoh. Nani wah tando komak dengan ngentut. Ampun komak kan yang ngentut. Tahu atau Sintian. Berarti Sintian adalah komak. Oh lamun ni benua nambun ngentut. Oh berarti ini ambun manuk keniru. Bisa kita bedakan. Yang kedua adalah tidak beliau tarik nafas, terkadang beliau pandang lepas dan secara keseluruhan. Beliau melihat maratan kamera sangengoh begitu. Pesan beliau selanjutnya ndak rapat lalu jo kaki bahasa nggih. Laut iring-iring beliau sukmah jauhan sekali ndak rapat lalu. Tapi bahasa karena ya bahasa itu terkadang Maulana Syekh nilu bahasa nggih.
Nah, jadi sudah ikut juga Maulana Syekh. Jadi hadam-hadamnya juga marah niki ikut dia. Jadi itu nasihat beliau kepada tiang sukumah jauhan sekedi. Ya sewaktu-waktu dekat juga tidak apa-apa. Jadi tidak ada salah, sebaiknya ya sukumah jauhan sekedi. Nah itulah di antara pesan beliau. Kenapa tiang ceritakan kepada Pelunggum Zami? Agar Pelunggum berikan pilihan Bapak Maulana Syekh, agar Pelunggum tahu saya pengganti Maulana Syekh. Dia mungkinlah ajak-ajak pengganti Maulana Syekh Pelunggum. Dan mungkinlah ya jamak-jamak ajak-ajak. Ya apa namanya Tuan Guru Bajangnya Maulana Syekh tidak mungkin. Nah dari itulah yang ceritakan seperti ini supaya Pelunggum tahu siapa Raden Tuan Guru Bajang. Jadi itulah percuma Pelunggum ngelapor, Dedik ngelapor lah. Harapan tiang kalau Pelunggum bertemu dengan beliau, satu, jaga hati Pelunggum, titik. Hati untuk jaga enggak? Jaga hati, jaga pikiran. Untuk nasolahan hati anak. Jadi ya nanti Pelunggum bisa tes body lah. Kalau Pelunggum kurang percaya, nanti Pelunggum tes sendiri. Coba berugung Pelunggum. Coba berugung. Nah nanti Pelunggum merasakan sendiri akibatnya akan seperti itu. Jangan salahkan tiang. Namun Pelunggum kurang sadu tadah, ya sila tes body beliau. Cek dia kalau Pelunggum kurang percaya. Lebih-lebih Ummuna, Masya Allah, luar biasa. Ummuna itu luar biasa. Diberikan pendengaran, penglihatan lebih dari 100 kilo dulu semenjak diangkat menjadi PB. Jadi ilmu Lombok ini bisa beliau dengar. Yang sendiri buktikan waktu pengajian di Allahumma shalli ala Zadina Muhammad di Pringgerate, karena tiang di kuah tama Jok Mahat yang mohon izin nunas Ummuna selalu ngajahan sekali Jok Mahat di semelan nih. Tahu ke bahasa beliau ni. Singkat cerita ni kejadiannya kurang lebih 4 tahun sawah liwat. Nah, singkat cerita, kami di rumah ternyata waktu ni hujan naik, hujan belik. Jadi dia tahulah lalu ngajahan, dia tahulah lalu sekolah. Terjadi banjir di Mahat waktu si Ummuna. Ya, jam pira mek berangkat anang Mahat bas. Si duduk si Ummuna teis ketia. Akan Umi duduk. Jadi kami kaget. Tiang tidur di rumah tiang, tapi ke Ummuna yang berduduk. Tinju tiang. Astagfirullah. Berarti kita tahu si Ummuna lalu ngajahanan ni. Yang tiang kaget kan kok tiang tidur di rumahnya tiang tapi kok Ummuna yang berduduk. Itu ajaibnya di sana. Nah dari itulah sila para ancap-ancap nantinya kalau ada pengurus pengajian PB silahkan Pelunggum urunan, bikin urunan kepada saling tolong. Sudah tiang kumpulkan ketua-ketua pondok pesantren se-Sakra Barat. Semua ketua pondok pesantren se-Sakra Barat yang kumpulkan di Sadatul Ikhwan. Kita rapat-rapat, ya kita diskusi organisasi lah, kita ramah-tamah, pelagak lekong belah lamun bahasa kasar. Kesimpulannya insya Allah nanti cabang baru akan mengajak pelunggu-pelunggu para ketua pondok pesantren untuk namanya punya dana gotong royong atau urunan atau saling tolonglah tatkala ada pengajian sehuna besar, misal pada pire, bayangkan pondok pesantren di Sakra Barat niki banyak, nanti daripada 2 juta roh, dia pikiran terok ya, dia pikiran biaya. Nah itu insya Allah akan Pelunggum ditagih nanti.